Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Happy Adisti kembali hadir menyapa Anda dalam Poin Podcast Inspira. Analog switch off baru saja diberlakukan di Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung maksud saya, Cimahi dan juga Bandung Barat. Lalu apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPID Jawa Barat usai diberlakukannya ASO di Bandung Raya? Sudah bergabung bersama saya Ketua KPID Jawa Barat, Kang Adiana. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Happy. Sibuk kayaknya nih, Kang. Ya, bagian dari menjalankan amanah harus sana kemari. Tapi nggak apa-apa sibuk, tapi moga-moga berkah ya kesibukannya ya. Kang Adi, sejauh ini kan di Jawa Barat baru 2 dari 8 wilayah siar ya. Yang, kalau saya salah mohon maaf dikoreksi. Yang penduduknya bermigrasi dari analog ke digital. Nanti ini langkah selanjutnya apa nih setelah 2 dari 8 wilayah siar ini, Kang Adi? Ya, sebelumnya KPID Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih ya ke Inspira gitu ya sudah mengundang, dan ini adalah bagian dari sosialisasi ya Teh Happy ya gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua memang kan Jawa Barat ini ada 8 wilayah layanan ya, 8 wilayah layanan yang kemudian tersebar di 27 kabupaten kota. Nah, kalau nanya ke kami gitu ya, kapan gitu ya next ASO untuk 6 wilayah layanan lagi gitu. Nah, ini pasca tidak diberlakukannya Permen 11 tahun 2021 gitu ya tentang tahapan analog switch off. Ini kan kementerian merubah skemanya ya, skemanya menjadi multi case. Jadi multi case ini bahwa tergantung 2 hal Teh Happy. Jadi kabupaten kota atau wilayah layanan siar mana aja yang kemudian akan secepatnya bermigrasi ya. Yang pertama riset ya. Jadi riset yang kemudian dilakukan oleh institusi lembaga survei gitu ya, yang di mana riset ini coba melihat penetrasi seberapa persen masyarakat sudah mengakses TV digital terestrial ini, baik itu perangkat televisinya maupun memakai STB ya. Nah, pun sama ketika kemarin di wilayah layanan siar 1 itu risetnya sudah ada ya. Yang kedua ini masalah distribusi STB, baik bantuan pemerintah maupun dari pemegang MUX ya. Jadi seberapa jauh atau seberapa besar gitu ya STB ini sudah didistribusikan gitu ya, dan berapa persen gitu ya. Kalau nggak salah minimal 95%. Jadi 95% baru daerah itu bisa dilakukan switch off gitu ya, atau analog switch on ya. Digital switch on ya. Digital switch on sekarang disebutnya ya. DSO. Berarti untuk di Bandung Raya sudah memenuhi kriteria itu ya, Kang Adi. Akhirnya makanya kemarin Sabtu ya, per Sabtu. Kemarin itu alhamdulillah ya, saya dapat dari data dari kementerian gitu ya, masalah riset ini per 30 November kemarin gitu ya, masyarakat Bandung Raya ini gitu Teh Happy ya, ini sudah 53%. Sebelum tanggal 2 ke 3 Desember ya. Jadi 53% ya. Lalu tingkat penetrasinya, lalu distribusi STB-nya, dari bantuan pemerintah itu dari uang APBN itu kan jumlah total kalau nggak salah ya, jumlah total STB dari Banper itu kurang lebih 163.000, dan itu sudah terdistribusikan semua, kurang lebih seperti itu ya. Lalu dari pemegang MUX, kebetulan wilayah layanan siar 1 ini ada 1 pemegang MUX gitu ya. Itu dari, kalau nggak salah dari 5.300 atau 4.800 gitu ya, itu yang belum didistribusikan itu kurang lebih 900 sekian ya, hampir menembus 1.000 gitu ya. Belum terdistribusikan per 30 November Teh Happy ya. Kalau dipresentasikan dari pemegang MUX itu 81,3%. Nah, sehingga ini sudah masuk pada kriteria bahwa
baik riset maupun distribusi STB untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu gitu ya. Bahasa apa namanya? bahasa soreangnya itu masyarakat prasejahtera gitu maksudnya ya. Nah itu sudah terdistribusikan kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya baca untuk yang di Bandung Raya ini pembagian set-top box-nya dari penyelenggara multiplexing itu sekitar lebih dari 5.100 ya, Betul, Kang Hadian. Nah itu berarti saat ini sudah berjalankah? Sudah. Jadi sudah terdistribusi itu 4.000 sekian ya, 4.000. Ya, dari 4.000 itu ya. Jadi pokoknya semua dari pemegang MUX itu kurang gitu ya, yang belum terdistribusikan per 30 November itu kurang lebih 900 sekian Teh Happy. Jadi 81,3% kalau nggak salah ya. Jadi di angka segituan Teh Happy. Jadi sehingga memang sedikit lagi berarti ya sedikit Kang ya? 900-an lagi lah ya, 900-an lagi gitu untuk distribusi STB ini. Mudah-mudahan bisa segera tersalurkan semua ya Kang Hadi ya. Ya, tapi problemnya kan bukan itu sebenarnya ya. Apa tuh Kang? Problemnya kan gini, ini mumpung kita berdiskusi ya, sekalian sharing informasi gitu ya bahwa punten ini ya, saya pengen bilang kepada yang menonton podcast ini ya, TPI, jangan pura-pura jadi masyarakat prasejahtera ngomong beli STB itu nggak bisa. Ada yang seperti itu. Banyak TPI. Jadi itu menyumpahin diri sendiri. Iya sih. Ya. Saya flashback ketika bulan November awal itu di Sport Center Arsa Manik TPI gitu ya. Ngobrol sama ibu-ibu, Kang, cenah berat meser STB teh. Sok dietang Bu. Ya. Dihitung ya maksudnya ya. Jadi satu rumah itu punya HP berapa? 4 katanya. Oke, 4. Kita hitung 1 bulan 1 HP ini ngeluarin kuota berapa? 50. Berarti kan 50 tambah 4 itu 200.000. Iya. 1 bulan. Nah, terus STB sabaraha? 200 Kang. Saat itu belum nyampe 200 loh Kang. Iya. Ya dulu ya waktu itu ya. 200 sampai 250. Nah, itu kan jajan awet gitu. Maksudnya jadi jangan kemudian mendramatisir gitu ya bahwa kita mampu untuk membeli sesungguhnya, tapi banyak masyarakat yang kemudian belum bisa melihat kebutuhan prioritas ini apa. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus dilihat gitu ya. Saya tidak menyalahkan masyarakat, tidak. Tapi kemudian banyak yang menyumpahi diri sendiri bahwa kami ini masyarakat prasejahtera gitu. Itulah kurang lebih itu. Nah, ini saya pikir untuk yang menonton podcast Poin. Ya, podcast Inspira ini mohon juga dilihat ya kebutuhan yang kemudian free to air gitu ya, gratis gitu. Ya STB ini kan saya pikir nabung ya 1 minggu 50.000 ya, happy ya. Jadi kan masa sih gitu ya. Sedangkan beli HP 1 beli kuota aja bisa gitu. Minimal sekarang 100.000 sih Kang. Nah, gitu kan ya. Minimal 100.000 ya kuota itu. Padahal sosialisasi sudah dilakukan jauh-jauh hari ya oleh KPID Jawa Barat ya. Apa yang disampaikan saat kita itu jungkir balik teh happy kalau saya mau curhat di podcast ini ya gitu ya. Boleh Kang, nggak apa-apa kita curhat. Kan gini ya, kita harus melihat pada sisi gini. Kan di nasional itu ada yang namanya tim gugus tugas nasional, ya. Itu isinya itu kementerian apa segala macam. KPI, KPI itu di level kelima, hanya sumbang saran. Kenapa kemudian saya ngomong kayak gini? Karena memang yang nonton podcast ini harus tahu bahwa KPI di Provinsi Jawa Barat ini inisiatifnya tinggi untuk membantu mensosialisasikan. Bukan tugas kami deh. Itu tugas wilayah pusat gitu ya sesungguhnya. Tapi karena kami melihat bahwa analog switch off ini adalah kebijakan strategis gitu ya, maka kami selalu melakukan sosialisasi bersama Diskominfo dan Komisi 1. Anggaran kami habis teh. Ya, untuk sosialisasi ya. Kemarin deh Teh Happy ya, hari kemarin 6/7 gitu ya, kami titik kalau nggak salah hitung ya 95 titik
kemarin itu di titik 95 untuk sosialisasi ya tentang analog switch off, yang kemudian kami berkolaborasi dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi kasarnya Teh Happy ya, dari mulai hal yang ilmiah, riset gitu ya, sampai yang entertain gitu ya. Anugerah penyiaran ke-15 kemarin yang dimana Inspira ini adalah bagian dari itu gitu ya. Itu sudah kami lakukan. Harsiarnas Teh. Ya, 1 April 2022 belum anugerah penyiaran ke-14, anugerah penyiaran ke-15. Itu sebagai langkah sosialisasi juga sebenarnya ya, Kang? Betul, Ya? karena Anugerah penyiaran kemarin. Jadi kan momentum entertainnya yang saya bilang ya, kalau riset kan kami sudah menggandeng kurang lebih 6 kampus deh. Yang entertain ini kan ada 3 momentum besar. 1 2021 itu ada anugerah penyiaran ke-14 ya. Temanya analog switch off. Yang di Soreang waktu itu. Soreang, tarik mundur ASO itu dilakukan 2 November 2021. Semuanya analog switch off. Ya. Lalu ada Harsiarnas ya. Harsiarnas itu rangkaiannya itu 1 minggu 2 minggu sebelum tanggal 1 April 2022. Semuanya analog switch off ya. Vaksin dikaitin sama ASO gitu ya. Lalu dari kementerian masalah STB dan ASO apa segala macam. Lalu terakhir kemarin kan anugerah penyiaran ke-15, malah kita punya tagline kan gitu ya, punya spirit negara jangan sampai kalah oleh siapapun tentang mengimplementasikan kebijakan ini kan gitu. Iya. Gitu Teh Happy. Luar biasa KPD Jawa Barat importnya ya Kang ya. Ya, karena kami melihat bahwa kami meyakini bahwa kebijakan ini strategis dan sandarannya itu untuk kepentingan masyarakat. Teh Happy gini ya, saya mau bilang gini, kan frekuensi ini adalah sumber daya alam terbatas. Jangan kemudian frekuensi ini dipegang oleh industri-industri. Kalau dipegang oleh industri, habis gitu ya. Masyarakat ini hanya melihat, nonton TV gitu ya. Nggak ada akses lain untuk masyarakat ini menikmati frekuensi. Kan gitu ya. Nah, kalau analog switch off kan analoginya 8 MHz satu televisi. Taruhlah yang analog gitu ya, di Indonesia ini ada 697 stasiun televisi. Teh Happy dihitung aja. Ya, 697 dikali 8. Habis semua frekuensi. Nah, sedangkan kebutuhan hari ini gitu ya, kita kan tidak hanya ngomongin nonton. Betul. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang kemudian bisa menopang semuanya. Apa itu misalkan ya? Satu permasalahan dividen internet 112 MHz kan gitu ya. Kalau Jawa Barat kan udah declare bahwa digital province gitu ya. Provinsi digital yang kemudian basisnya semua adalah internet. E-government. Kan gitu. Lalu belum lagi misalkan saya selalu bilang ke kawan-kawan muda TP, Indonesia ini masuk pada bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia hari ini itu hampir menembus 300 juta, 295 sekian ya juta. 60%-nya itu anak-anak muda. Lalu negara mau kemana ini gitu ya? Yang 60% ini. Coba. Kan harus punten ya. Harus menghidupi kan gitu, tidak bisa bergantung sama orang tuanya. Iya, betul. Mengais rezeki. Nah, salah satunya itu adalah gerbangnya ini adalah analog switch off, membuka ruang bahwa bagaimana industri kreatif ini tumbuh gitu kan ya itu. Nah, kurang lebih seperti itu Teh. Jadi saya kalau ngomongin ASO ini agak berapi-api Teh. Wajar sih Kang, karena memang KPD Jawa Barat sudah melakukan banyak hal ya, sudah melakukan banyak sekali hal. Kita minum dulu aja. Tapi sejauh ini KPD Jawa Barat masih banyak menerima laporan warga yang kesulitan, Kang. Banyak Teh, banyak buzzer juga gitu ya. Banyak yang melapor, kan gini Teh ya. Hasil riset kita 2021-2022 itu masyarakat Jawa Barat ini siap, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Yang pertama infrastruktur.
ya. Kenapa infrastruktur? Karena ada di beberapa daerah di Jawa Barat ini yang blank spot terestrial. Pagi aja beberapa report langsung ke Instagram saya dan ke Instagram KPID gitu ya. Di wilayah Garut Selatan ini masih blank spot. Jadi analog nggak bisa, dulu digital nggak bisa. Karena apa? Nggak nyampe tuh pemancarnya ke Garut Selatan. Satu itu ya infrastruktur. Terlalu jauh mungkin. Terlalu jauh. Belum di Tasik Selatan. Belum di Pangandaran, Teh Happy ya. Ini saya biarin sebutin ya, mudah-mudahan ini nyampe nih ke kementerian nih ya, ke Bakti gitu ya. Lalu di perbatasan Majalengka Kuningan ya. Di Kabupaten Bandung. Di Pangalengan. Iya. Itu kesapu tuh Ciwidey, ada beberapa titik yang blank spot. Kabupaten Bandung Barat, Cililin, Subang, ya. Jadi di Subang itu kan ada gunung apa namanya Tangkuban Perahu. Ya. Jadi ada Subang Selatan, ya. Itu ada beberapa titik yang blank spot ya. Nah ini satu infrastruktur dan itu sudah kami sampaikan, Tepi. Iya. 2021 kami mengadvokasi sampai kami datengin bupati wali kotanya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, daerah Bapak ada yang blank spot. Lalu gimana Kang? Kita lagi dorong untuk membuat gitu ya, pemerintah pusat gitu ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika itu membuat pemancar portable. Lalu kami harus apa? Pemancar portable itu butuh tanah, luas tanahnya 5x5 meter sampai itu KPID Jabar itu yang ngasih saran sampai sekecil itu. Kita advokasi tuh. Oke Kang, kami kasih tanah tuh. Yaudah, berapa titik misalkan ya? 4 titik misalkan di Kabupaten Tasik tuh ya. Lalu sudah gini aja, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati itu bikin surat maksudnya permintaan. Bikinlah surat itu deh, tanda tangan bupati, wakil bupati. Kami ambil, kami antarkan. Segitunya gitu ya, maksudnya itu ya infrastruktur nih ya. Lalu permasalahan orientasi penyiaran masyarakat terkait tentang apa sih digital, penyiaran digital itu, digital terestrial itu apa, analog switch off itu apa. Banyak masyarakat yang menyangka bahwa digital terestrial itu yang menggunakan internet. Harus bayar tiap bulan. Banyak sekali yang mengira seperti itu memang. Nah itu kami jelaskan tuh, sosialisasi apa segala macam ya. Lalu permasalahan STB, distribusi STB. Distribusi STB gitu ya. Ini kan bukan wilayah kami. Tapi kemudian kami menyampaikan kan ini ada banper, ini ada dari pemegang multiplexing gitu ya. Sampai Teh Happy ya, kami ini jembatan, KPID ini jembatan antara pemegang MUX sama pemerintah kabupaten kota. Kami antar pemegang MUX itu ketemu bupati. Pak Bupati, ini ada tamu dari salah satu pemegang multiplexing mau menyalurkan STB di sini. Silakan ngobrol. Sampai segitunya Teh. Nah cuman kan Jawa Barat ini kan miniaturnya Indonesia ya. Maksudnya miniatur Indonesia, daerahnya terluas, penduduknya banyak kan kayak gitu ya. Yeah. Lembaga penyiarannya terbanyak. Jadi ya ikhtiar kami gitu ya untuk membantu kebijakan ini supaya sukses. Seperti itu deh. Saya sampai speechless loh Kang. Betul. Malah saya ya Teh Happy ya, ini beberapa kali saya cerita. Saya sama kawan-kawan itu bawa STB 1 Teh Happy. Contoh STB sampai dibawa-bawa. Contoh masuk ke rumah-rumah Teh Happy. Yang TV-nya masih tabung, yang TV-nya masih belum menangkap siaran digital. Disangka sales STB. Kang punten abi mah tegadu artos saudara teh. Temeser. Enggak, ini cuman pengen mencontohkan bahwa ini loh ada teknologi baru dalam penyiaran, ini pakai ini yang belum bisa menangkap. Saya yang masang TV itu. Masuk tuh ke rumah-rumah. Nah, cuman memang ya ada aja lah yang apa namanya? Akhir-akhir ini seolah-olah bahwa tadi
kebijakan ini baru apa segala macam. Nyalip di tikungan, belajar dari Valentino Rossi. Karena banyak yang ini kok mendadak gitu, Kang. Tapi pasti sampai juga lah itu ke Kang Adi ya, keluhan-keluhan itu. Nyampe dan agak kenceng gitu ya. Ya kalau kita bicara mendadak kan sebenarnya kalau effort ya, kita bicara effort apalagi orang terpelajar gitu ya. Apalagi masyarakat yang punya pendidikan apa segala macam gitu ya. Kan informasi itu kan dicari ya, Teh. Iya. Apalagi kita sudah menandatangani perjanjian internasional tahun 2006 di International Telecommunication Union kan kayak gitu ya. Kita sudah menandatangani perjanjian. Kan harus diimplementasikan. Perjanjian itu adalah fakta dari hukum tertulis internasional ya. Nah, ini kebetulan saya S1-nya hubungan internasional jadi agak sedikit ngerti nih tentang perjanjian-perjanjian internasional. Itu adalah hukum yang kemudian harus ditaati oleh negara yang menandatangani perjanjian itu. Dan sedihnya lagi kita sama-sama Timur Leste yang belum analisis, kan sedih ya. Saya sebagai orang Indonesia, negara begini besar itu, potensinya banyak, orangnya pinter-pinter, kan kayak gitu ya. Sama-sama Timur Leste, kan sedih ya maksudnya. Ya hal-hal yang ini yang kemudian masyarakat kadang belum tahu deh. Karena mungkin memang informasinya juga tidak masif gitu. Betul. Ya, Kang ya. Bahkan gini deh, kemarin itu kan 67 itu sama anggota Komisi 1 ya. Jadi Komisi 1 bilang tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam sosialisasi ASO kami ambil alih bersama KPID dan Diskominfo. Ada statement kayak gitu. Karena ini wilayah sana sebenarnya, wilayah kementerian ya. Kami ambil alih nih bahasanya. Gitu Teh. Oh, menarik sekali nih perbincangan hari ini. Tapi Kang Adi kemarin dengar juga nggak tentang kelangkaan set top box itu? Dengar. Itu apa sih yang sebenarnya terjadi kalau versi KPID Jabar? Kan gini ya Teh ya. Satu punten ya, ini kita bicara saya harus jujur ngomong supaya menjadi edukasi buat yang melihatnya. Satu, yang namanya pengusaha itu kan spekulasinya kan harus jelas. Kebijakan analysis of ketika Pak Menteri gitu ya, itu konferensi pers gitu bahwa tahapan ASO itu tidak berlaku Permen 11 tahun 2021, maka semuanya nunggu. Ya, yang namanya multi case itu seperti apa? Satu itu. Nah, sehingga yang saya tahu distributor STB itu belum mengeluarkan barangnya atau belum memproduksi. Ya. Padahal alatnya sebenarnya banyak. Banyak. Cuman belum dikeluarkan karena memang konsistensi ya dalam ini ASO tanggal segini kan gitu ya. Satu itu. Yang kedua, retail gitu ya, toko-toko elektronik itu belum minta ke produsen untuk mencukupi kebutuhan ketika masyarakat itu membeli STB. Kejadian tuh tanggal 3 ngantri panjang kan orang nyari STB. Lagi nonton Piala Dunia juga. Lagi nonton Piala Dunia. Kayak gitu Teh. Jadi tapi alhamdulillah tanggal 4 Desember itu karena pagi ya, tanggal 3 itu banyak antrian. Tanggal 3 malam itu distribusi STB dari produsen gitu ya, pengusaha elektronik itu sudah masuk ke retail itu. Seperti itu. Tapi sayangnya beberapa merek sudah mulai naik harganya. Ya kan? Itu tadi ya siasat pedagang sih sebenarnya. Ya, ini kan ketersediaan barang sama kebutuhan ya maksudnya. Ya momentum ini pasti ada yang manfaatin ya Teh ya. Jadi nggak mungkin nggak ada ya maksudnya ya. Baik sisi politiknya, baik sisi ekonominya kan gitu. Pasti ada yang manfaatkan. Seperti itu. Luar biasa. Kang Adi, mudah-mudahan saya hanya bisa berharap semoga kedepannya nanti sisa wilayah siarnya itu nanti bisa berjalan dengan lancar dan Siap. KPID Jabar juga tetap semangat ya Kang ya, terus-terusan
memberi pemahaman kepada masyarakat untuk ayo jangan takut untuk analog switch off. Betul. Gitu ya. Baik, terima kasih. Siap. Kang Adiana Slamet, Ketua KPD Jawa Barat. Untuk bincang-bincangnya hari ini, saya Happy Adisti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.